kebijaksanaan, dan kasih-Mu yang penuh. Berkatilah kami ya Tuhan, saat kami berkumpul untuk merenungkan penderitaan dan pengorbanan Putra-Mu, Yesus Kristus. Bimbinglah kami dalam perjalanan iman ini, agar kami dapat semakin mendekat kepadamu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam ibadat ini, hadirkanlah Roh-Mu yang kudus untuk menyucikan hati dan pikiran kami. Biarlah setiap kata yang kami dengar dan setiap tindakan yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Renungan yang dibawakan oleh Romo Alip. Silakan Romo. Baik, Pak Rimbun, terima kasih Bapak dan saudara-saudari. Mari kita bersama-sama pada malam hari ini bersatu hati dalam ibadat kita, seraya kita merenungkan sabda. Minta bantuan Pak Rimbun untuk di end share dulu. Saya mau share dulu. Terima kasih. Pada minggu ini atau Prapaskah yang ketiga ini, kita akan bersama-sama diajak untuk merenungkan sebuah tema. Jika kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapa pun tidak akan mengampuni kamu. Mari kita hening sejenak, kita memohon karunia dan rahmat Tuhan, supaya Roh Kudus hadir dalam permenungan kita, di mana pada malam hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita bersatu hati, kita mohon karunia dan rahmat-Nya. Allah Bapa yang penuh kasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu, sehingga dalam merenungkan sabda-Mu dan juga di masa Prapaskah ini, kami pun semakin Kau kuatkan untuk membangun semangat dalam upaya kami untuk menghidupi doa, derma, mati raga dan puasa, di mana kami senantiasa mengupayakan di tengah pertobatan Engkau menganugerahkan pengampunan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara
sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada Al-Bujuh sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapamu pun tidak akan mengampuni kamu. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa kita memasuki Prapaskah di minggu yang ketiga. Itu artinya 2 minggu lagi kita akan memasuki puncak dari masa Prapaskah, yaitu Paskah yang menjadi kerinduan bagi semua umat manusia untuk melihat karya yang begitu besar dari Allah, di mana Allah ingin memberi yang terbaik, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Maka kalau kita pada hari ini, Prapaskah yang ketiga, diajak untuk merenungkan arti dan makna pengampunan yang sejalan lurus, tegak lurus dengan kata terkait dengan pertobatan, Prapaskah, dosa, rahmat dan belas kasih. Disitulah letak pentingnya permenungan kita pada Minggu Prapaskah yang ketiga. Kalau Minggu Prapaskah pertama kita bersama-sama diajak untuk membangun kehidupan bahwa di masa Prapaskah ini membutuhkan doa selain puasa, tetapi doa akhirnya mendorong kita untuk bergerak, maju, menambah semakin percaya kita akan penyelenggaraan ilahi. Dan pada Prapaskah yang kedua, kemarin kita telah bersama-sama melihat bagaimana kita belajar untuk berbagi, berderma. Dan hari ini selain doa, derma, juga puasa, mati raga, intinya adalah pertobatan, pengampunan. Maka kalau kita mendengar sabda dari Injil Matius yang berkisah tentang Petrus yang bertanya kepada Yesus berapa kali atau berapa banyak pengampunan itu diberikan, Yesus sebenarnya ingin mengejutkan Petrus bahwa bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Dan saat Petrus yang bertanya kepada Yesus dan dia terguncang dengan jawaban Yesus sebenarnya kemudian mendorong supaya murid-muridnya melihat inti dari pengampunan, yakni belas kasih. Belas kasih yang kemudian diceritakan oleh Yesus dengan perumpamaan tentang bagaimana seorang hamba yang utangnya besar, tadi dikatakan 10.000 talenta, yang dihapuskan dengan cuma-cuma tanpa harus memberi restitusi apapun, padahal di awal ia harus menjual segala sesuatu termasuk dirinya, keluarganya, istri dan anaknya untuk menjadi budak dalam tradisi bangsa Yahudi, supaya itu semua dilunaskan. Tetapi karena memohon, tadi dikatakan raja atau tuan itu dengan hati
yang berbelas kasih, tergerak oleh belas kasih, maka dihapuskan. Tapi entah bagaimana, ketika dia selesai menghadap, ketemu dengan salah satu temannya yang berhutang kepadanya, tadi dikatakan 10 dinar dan itu sangat kecil, tetapi justru dia menjebloskan temannya dan tidak berpikir soal bagaimana dia yang dibebaskan dari hutang yang begitu besar, beban yang begitu besar, bahkan jadi dikatakan istri dan anaknya yang harus dijual, tetapi semua itu dihapuskan. Itu tidak berjalan lurus dengan yang dilakukannya terhadap temannya yang sebenarnya utangnya itu lebih kecil daripadanya. Dan kemudian dari perumpamaan itu muncul, demikianlah Bapakku yang di sorga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Hal ini menandakan bahwa ketika kita memaknai kata pengampunan, kita diajak untuk melihat seberapa besar kalau kita mengakumulasi, menghitung-hitung semua kesalahan kita, maka sebenarnya kalau tidak ada belas kasih dan adanya adalah hitung-hitungan, maka otomatis kita ini tidak akan tercover untuk bisa meraih yang namanya kerajaan Allah, yang namanya kerahiman. Kalau itu semua diperhitungkan sejauh kita hidup, maka ketika kita selalu mendapatkan kesempatan untuk memohon pengampunan, saat itu juga Tuhan memberi pengampunan. Maka rumusnya adalah ketika kita memohon rahmat dan berkat Tuhan, harus ada di dalamnya seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Sederhananya, dosa ditambah rahmat dan belas kasih Tuhan sama dengan kelimpahan rahmat, belas kasih dan kerahiman. Itu konkret nyata untuk hidup kita. Jadi saya mengulangi, rumus untuk memperoleh berkat dan rahmat, rezeki yang berlimpah adalah dosa ditambah belas kasih, pengampunan dan kerahiman sama dengan berkat yang melimpah untuk kita. Catatannya adalah apakah kita rela dosa-dosa kita ini diampuni Tuhan, atau sebaliknya kita masih menggendong dosa-dosa, ngimbol tahu ya, memasukkan ke dalam batin kita, benak kita, tanpa kita berpikir bahwa Tuhan sebenarnya tidak memperhitungkan itu dan dengan sukacita memberi rahmat pengampunan. Maka dari rumus itu, dosa ditambah rahmat dan belas kasih sama dengan berkat atau rezeki atau kelimpahan rahmat. Hal ini mengatakan bahwa selain keharusan untuk mengampuni orang lain dengan mempraktekkan pengampunan kita, maka kita akan memahami betapa Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita memberi pengampunan kepada orang, berarti disitulah letak memahami bagaimana kita juga diampuni Tuhan. Maka ketika kita diampuni dosanya, tugas kita adalah mengampuni orang. Maka dengan demikian,
mengampuni tidak hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Yesus mau mengatakan bahwa mengampuni itu ya tidak ada batasnya. Karena Allah tidak pernah membatasi ruang pengampunannya untuk hidup kita. Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Maka tugas kita juga jangan lelah mengampuni orang di sekitar kita. Sehingga dengan demikian pengampunan itu tidak hanya baik secara hidup rohani, spiritualitas kita, tetapi juga membuat kita tetap sehat. Kenapa? Karena kita bebas dari berbagai macam hal, beban-beban yang karena tadi kita begitu rapat menyimpan dosa, menyimpan kesalahan orang, menyimpan dendam, menyimpan iri hati, sehingga membuat kita bertumpuk-tumpuk beban itu. Sederhananya, kalau hidup rohani kita sehat, berarti jiwa kita juga sehat, badan kita juga sehat, kehidupan kita juga sehat. Rumusnya adalah adanya pengampunan yang kita lakukan. Maka dengan upaya mengampuni, dengan demikian kita belajar hidup kita berkembang menjauh lebih baik dari demikian. Lalu pengampunan Allah bisa terjadi untuk orang-orang yang kita doakan, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal. Contoh misalnya, kita masih punya dendam, masih punya kemarahan kepada orang-orang yang entah itu ngusilin kita, membuat kita marah. Kita menyimpannya. Ketika kita mencoba membawa dalam doa, dan dalam doa itu kita berkata, aku mengampunimu, saat itu juga doa berkat pengampunan sampai kepada orang. Bahkan bagi mereka yang sudah menikah. Dengan demikian, ketika kita memohon rahmat pengampunan, di dalamnya ada silih indulgensi. Kita sering mendengar kata indulgensi, permohonan untuk peringanan akan beban-beban dosa, terutama bagi mereka sanak keluarga yang sudah meninggal, baik juga dalam doa-doa ujub yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi atau ibadat-ibadat, bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk memohon pengampunan orang yang kita doakan. Misalnya orang tua kita yang sudah dipanggil Tuhan atau sanak saudara yang dipanggil Tuhan, kita mohon rahmat pengampunan Tuhan, maka doa-doa kita itu sampai kepada Tuhan dan Tuhan memberi pengampunan bagi mereka, terutama yang telah dipanggil Tuhan. Dan dengan pengampunan itu kita berharap sanak saudara kita yang sudah meninggal didamaikan dengan Allah, dipersatukan dengan para kudus, dan berkenan untuk juga akhirnya menjadi pendoa bagi kita, orang-orang yang masih berziarah di dunia ini. Ini korelasi ketika kita membangun budaya pengampunan dalam diri, menyerahkan semua dosa kepada Tuhan, beban-beban yang kita tanggung, yang kita bawa tanpa kita sadari, entah itu kemarahan, emosi, dendam, iri, dan berbagai macam hal yang membebani hidup kita karena peristiwa-peristiwa yang kita alami, ketidaknyamanan, ketidakenakan yang kita alami bersinggungan dengan orang-orang, disitulah letak di mana rahmat dan doa, pengampunan dan belas kasih akhirnya membawa kita pada berbagai macam rahmat yang kita butuhkan. Sehingga dengan demikian bagi kita, pengampunan Allah hendaknya selalu menarik kita untuk datang kepadanya dan bertobat. Maka bertobat bukan hanya saat kita menerima sakramen tobat, betul, itu tidak salah.
Tetapi bertobat itu harapannya setiap hari kita memohon pengampunan. Kenapa? Karena setiap hari pula kita punya kecenderungan atau konkupiscensi, kecenderungan akan dosa. Dan kecenderungan-kecenderungan itu ketika kita memohon rahmat, maka Tuhan dengan sukacita pasti akan menganugerahkan pengampunan. Maka dalam gereja kita ada yang namanya sakramen tobat. Sakramen yang menyatakan kerainan Allah untuk mengampuni orang berdosa. Dan di masa Prapaskah punya kebiasaan kita datang kepada imam untuk menyerahkan dosa-dosa kita, supaya Tuhan melalui imamnya memberkati kita. Nah, menjadi pertanyaan juga bagi kita juga ya, kadang-kala Romo itu kalau ngaku dosa terus kepada siapa? Kalau umat kan kepada Romo. Nah, kalau saya juga ngaku dosanya kepada teman imam saya. Jadi misalnya saya datang ke Bapak Pengakuan yang adalah teman satu tabisan saya, lalu ya tergantung mau siapa dulu. Misalnya dia mau ngaku dosa dulu, lalu saya pakai stola. Nah, dia ngaku dosa, saya absolusi. Denda dosanya yang ringan-ringan, nggak usah yang berat-berat. Lalu ketika saya mau ngaku dosa, teman imam saya itu tinggal tak kasihkan stolanya. Dia pakai stola, saya ngaku dosa, dia mengampuni saya. Biasanya denda dosanya juga nggak ringan-ringan, jadi ada ya ketersalingan, karena dosanya juga nggak berat-berat sih, yang ringan-ringan aja. Nah, maka kalau mengaku dosa, saya sangat senang, terutama emak-emak atau simbah-simbah itu ya, Romo, saya mau ngaku dosa. Lah kenapa? Dosanya apa? Wah, dosa saya itu hanya itu aja kok, Romo. Wah, ya syukurlah, Mbak. Syukurlah, Bu, Pak. Kenapa? Karena Anda tidak kreatif dalam berdosa. Ya kan? Coba kalau kita kreatif dalam berdosa, apalagi inovatif gitu, wah parah itu, berat gitu ya. Tapi hal-hal seperti ini perlu kita ungkapkan baik Natal, Advent atau Prapaskah sebagai cara kita untuk membebaskan kita dari beban-beban dosa. Satu, yang kedua, supaya kita semakin mengenal mengerti arti makna pengampunan, sehingga ketika kita berada dalam posisi, misalnya ketika terjadi kesalahpahaman, kita itu dalam posisi yang benar atau kita dalam posisi yang menang, kita tidak mentang-mentang entar dulu ya, saya nggak mau mengampuni kamu. Jangan begitu, karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan semua dosa kita. Maka harapannya ketika dalam sakramen tobat, kita itu ya membersihkan dari dosa-dosa, dan kita yakin kita diperdamaikan dengan Allah dan kembali hidup dalam rahmat Allah. Walaupun kita tahu kita punya kecenderungan akan dosa itu. Sehingga dengan demikian agar orang terhindar dari dosa, dianjurkan untuk membaca kitab suci. Entah kita itu punya kayak ngikut, misalnya kalau saya itu salah satunya ya di Daily Fresh Juice gitu ya, memberi renungan itu kan secara otomatis mendengar sabda Tuhan. Atau misalnya melalui WhatsApp grup yang diunggah tentang bacaan hari ini, itu kesempatan membaca kitab suci itu seperti itu. Mungkin juga mendengar secara audiovisual tentang kitab suci. Lalu juga berdoa, berpuasa, serta yang paling penting adalah mengurangi frekuensi dosa dengan menambah frekuensi kebaikan demi kebaikan. Lalu apa arti dan makna pengampunan? Bagaimana kita belajar supaya pengampunan itu menjadi konkret dalam hidup kita? Saya mau bercerita begini, ada sekali waktu guru di sebuah sekolah Katolik ingin mengajarkan kepada anak-anaknya arti dan makna sebuah beban dari dosa. Lalu ibu guru ini, sebutlah namanya Bu Trimbil, itu mengumpulkan anak-anaknya dan dia bikin proyek sama anak-anak yang ada di kelasnya.
Anak-anakku, saya ingin melatih kita itu belajar tentang arti dan makna bagaimana beban dosa itu sangat berat dan tidak nyaman. Namun kadangkala kita lakukan. Besok silahkan semua membawa 2 barang. Yang pertama adalah plastik, yang kedua adalah buah kentang. Lalu sekarang tugasmu adalah apa saja yang selama ini ada dalam beban hatimu, entah itu orang, entah itu peristiwa, yang mana kamu masih menyimpannya dan itu adalah dosa. Misalnya kemarahan. Kepada siapa? Sebutlah namanya. Atau peristiwa apa? Dituliskan peristiwanya. Lalu anak-anak itu pun mulai menulis beberapa. Ada list daftarnya, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Lalu guru Bu Trimbil itu bilang, anak-anak, besok kamu bawa kentang sesuai dengan list data daftar yang ada di catatanmu itu. Misalnya kamu ada 5, misalnya kemarahan kamu kepada 5 orang, ya kamu besok bawa 5. Lalu mereka semua paham. Hari itu selesai sekolah, mereka pulang. Sama orang tua dapat tugas itu, disampaikanlah oleh anak-anak. Dan orang tua pun membantu anak-anak ini untuk mencari kentang, buah kentang. Kemudian hari berikutnya, mereka pun berangkat dengan antusias, dengan membawa 2 barang. Yang pertama adalah plastik, yang kedua adalah kentang. Lalu Bu Trimbil itu berkata kepada anak-anak, anak-anakku, silahkan semua kentang-kentang yang sudah ada itu masukkan ke dalam plastik. Lalu mereka membuka plastik dan satu persatu dimasukkan kentang itu di dalam plastik. Lalu sekarang ditali yang rapat. Kemudian mereka mengikat plastik itu yang di dalamnya ada kentang. Nah, anak-anakku ini aku membagikan tusuk gigi. Lalu semua anak-anak dapat tusuk gigi. Sekarang plastik itu ditusukin secukupnya supaya ada udara. Lalu mereka melakukannya. Kemudian Bu Trimbil berkata, dan tugas yang terakhir adalah bawalah kantong plastik yang berisi kentang itu kemanapun kamu pergi. Lalu hari itu selesai dan mereka diberi PR kurang lebih 2 minggu membawa kantong plastik itu kemanapun. Pada minggu-minggu yang akan terakhir, hari-hari terakhir itu, bahkan sebelum-sebelumnya, kentang itu kan pasti mengeluarkan bau. Akhirnya baunya busuk. Dan kemudian benar, di dalam kelas yang terjadi baunya juga nggak enak, nggak nyaman. Lalu mereka ya walaupun pakai masker. Kemudian hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Dan Bu Trimbil mengumpulkan itu semua. Dan berkata kepada anak-anak, gimana anak-anakku? Selama 2 minggu, kamu nyaman, enak dengan membawa itu semua? Wah, enggak, Bu. Lalu masing-masing mengutarakan ketidaknyamanannya. Lalu baik, sekarang semua dikumpulkan ke depan dan masukkan ke dalam bak sampah. Lalu Bu Trimbil itu berkata kepada anak-anaknya, anak-anakku, ketahuilah bahwa kalau kamu menyimpan dalam dirimu kemarahan, kesalahan orang, dan hari ini sampai hari ini kamu belum memaafkannya, emosi, iri, dengki, dan semua dosa itu, maka yang akan terjadi adalah pembusukan, kebusukan. Bau nggak sedap, bau nggak nyaman di dalam diri dan tubuh kita. Yang terjadi adalah akan tidak sehat
untuk seterusnya. Maka sama dengan kentang yang kamu bawa kemanapun, seperti halnya dosa. Kemanapun kamu bawa kesalahan orang, iri dan dengki, itu yang ada bukan kebaikan, tetapi kebusukan. Dan bau busuk itu pasti akan menghancurkan hatimu yang bersih. Kenapa? Karena akan menguasainya. Maka tugasnya adalah sesegera mungkin hal-hal itu dibuang, dilepaskan, dibebaskan. Lalu mereka memahami, mengerti maksud guru, dan kini mereka bergembira karena bau busuk sudah hilang dan Bu Trimbil telah menyediakan kado untuk mereka semua. Karena hari itu ada satu anak yang berulang tahun, namanya Bejo. Lalu mereka dibagi kue-kue, di mana kue itu dibungkus dengan sapu tangan atau kacu. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur, juntel, dan ceritanya selesai. Ibu bapak, pengampunan bukan pekerjaan yang soal mudah atau susah, tetapi adalah pekerjaan Allah. Maka kalau kita mau mengampuni diri kita sendiri, orang di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang masih kita simpan hari ini, ingatlah bahwa kita melakukan pekerjaan Allah. Dan itu menyehatkan untuk jiwa kita. Dan sebagai penutup, saya akan melatihkan sebuah doa, namanya doa memandang salib. Saya yakin di setiap dari kita punya salib di rumah. Saya akan melatihkan, kalau di sekitar, di depan dimanapun belum ada salib, ya nanti akan membayangkan, kira-kira begitu. Saya akan membantu kita belajar untuk melepaskan yang namanya hal-hal yang berat, entah itu dendam, entah itu benci, entah itu kemarahan, emosi, dengan berdoa memandang salib. Seperti doa yang sebelumnya, kita ambil sikap yang rileks, santai, kita posisi doa yang nyaman, kita hening sejenak. Mari perlahan-lahan kita menutup mata kita untuk datang kepada Tuhan, supaya kita layak untuk memperoleh kasih dan berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Jika di antara kita sudah ada salib, di sekitar kita pandanglah salib itu. Dan kita melihat dengan teliti gambar Yesus, wajah Yesus disalib, sambil kita mengatur nafas kita. Tarik nafas pelan-pelan, masukkan dalam paru-paru, dan hembuskan melalui hidung. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, dan hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, hembuskan pelan-pelan.
Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, hembuskan pelan-pelan. Rileks, santai. Pusatkan pikiran dan perhatian kita pada pernapasan kita. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas, masukkan dalam paru-paru, hembuskan pelan-pelan. Sekarang pelan-pelan hadirkan salib Yesus yang tergantung di salib. Jika ada di sekitar kita di dinding atau di meja atau di mana, mulai memandangnya sambil tetap mengatur nafas kita. Dan sekarang gambarkan, masukkan peristiwa di mana kita marah, di mana kita emosi, di mana kita mengalami situasi yang jengkel, yang tidak nyaman, sambil memandang wajah Yesus. Secara bergantian, pandanglah salib Tuhan, dan beberapa saat pejamkan mata, hadirkan peristiwa di mana kita marah. Memandang salib Tuhan, dan setelah itu melihat peristiwa di mana kita jengkel, benci. Secara bergantian, memandang salib Tuhan, dan secara bergantian kita hadirkan peristiwa yang membuat kita marah, jengkel, benci. Pandanglah salib Tuhan, dan kini bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, ajarilah aku mengampuni. Tuhan, bantulah aku untuk mengampuni peristiwa itu, pribadi itu, kelompok itu, orang-orang itu. Dan
katakan kepada Tuhan, aku mengampuni, aku memaafkan, aku mohon keledai. Pandanglah salib Tuhan dan katakan kepada Tuhan, aku mengampuni. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih dan berkat melimpah untuk kita semua. Terima kasih Romo. Teman-teman, saatnya kita untuk kalau ada suatu pertanyaan silakan disampaikan langsung. Monggo. Disilahkan, monggo. Saya dulu ya Romo ya. Oke, mari Pak Rimbun. Tadi mengenai mengampunin Romo, itu kan memang kita kan punya masa lalu Romo ya. Jadi Ya. masa lalu itu kan panjang sekali gitu. Kadang kita ingat suatu saat kita pernah sakit hati gitu ya. Pernah tiba-tiba ingat sesuatu yang dulu lagi, ada rasa kecewa atau gimana. Tadi seperti yang katakan Romo tadi, kita harus melupakan itu, harus mengampunin masa lalu supaya jangan jadi ganjalan bagi kita gitu Romo. Tetapi itu kan bukan cuma sekali Romo, kadang kita ingat pada saat ini oke, itu saya lupakan, tapi selang berapa lama lagi itu ingat lagi, itu jadi ganjalan lagi Romo. Sekarang pertanyaan Romo, dalam apa yang harus kita lakukan bahwa kita itu sudah mengampuni itu Romo. Jadi masa gini, apakah kita kasih statement, apa kita menyampaikan, kalau sama orang kita harus ngomong ke dia, saya mengampunin kamu pada dulu kamu melakukan sesuatu yang tidak bagus pada saya. Apa yang membuat suatu itu jadi kayak inilah waktunya saya telah mengampunin kamu gitu Romo. Apa yang kita lakukan Romo? Kira-kira begitu. Makasih Romo. Baik. Sebenarnya salah satu dari beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah ketika kita mengungkapkan sakramen tobat. Pada saat sakramen tobat itulah letak titik di mana kita bisa mengatakan bahwa Romo, saya itu masih punya rasa jengkel. Saya masih punya rasa marah. Dan saya mohon pengampunan. Nah, saat mengungkapkan itu dan juga saat kita diberi absolusi, kan pasti ada silih ya untuk didoakan. Entah itu apa yang disebut dengan penitensi atau denda dosa. Nah, saat itu juga dalam penitensi dan denda dosa, misalnya Pak Rimbun dosanya ini nih, saya absolusi, nanti didoakan 10 kali salam Maria misalnya. Nah, dalam mendoakan 10 kali salam Maria, itu juga bisa di dalamnya kita menyatakan bahwa saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu sangat mungkin. Tanpa misalnya kita nggak harus ketemu dengan yang bersangkutan.
orang yang membuat kita jengkel, membuat kita nggak nyaman, tapi bisa di ruang itu sangat mungkin. Selain kita mengungkapkan dosa dan juga kita memperoleh absolusi, pengampunan, maka setelah kita keluar dari ruang pengampunan dan mengerjakan untuk denda dosa, saat itu letak yang baik untuk memberi pengampunan juga untuk orang lain. Lalu itu efek domino pengampunan. Karena aku diampuni, maka aku mengampuni. Karena dosaku diabsolusi, dibebaskan dari dosa, maka aku juga ingin membebaskan orang dari dosanya. Dalam arti apa? Ya bersangkutan dengan kita. Walaupun bisa jadi peristiwa masa lalu itu kita sudah dalam tanda kutip dulu dia sudah minta maaf dan kita mengampuni. Oke, aku memaafkanmu. Tapi kan masih ungkapan. Masih di kepala kita, bahkan terngiang-ngiang ketika kita ketemu. Seliringan 1 meter aja udah kepikiran, wah dia itu dulu berbuat salah sama aku. Kan gitu kan. 1 meter itu dekat, misalnya 1 kilo udah kelihatan baunya, wah ini orang ini dulu membuat salah nih sama aku. Ekstrimnya gitu. Tapi justru efek dampak pengampunan itu yang harus kita lakukan juga kepada orang lain. Maka kalau tadi Pak Rimbun bertanya, waktunya kapan? Saatnya kapan? Ya saat kita berada di ruang pengampunan, pengakuan sakramen tobat itu. Kita memperoleh rahmat pengampunan. Rahmat pengampunan yang kita terima dari Tuhan melalui Romo, itu yang juga kita bagikan pengampunannya untuk orang yang pernah bersalah kepada kita. Walaupun bisa sekali jadi enggak juga. Butuh waktu, betul. Tapi ketika itu terus kita lakukan, seperti tadi dalam doa yang sederhana, doa memandang salib, itu kan secara bergantian maksudnya. Jadi peristiwa kemarahan datang, saat itu juga saya memandang salib. Peristiwa yang dendam datang, saat itu saya memandang salib. Artinya apa? Di dalam salib itu tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kemarahan, yang ada pengampunan. Nah, doa tadi itu maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita marah, kita punya salib di rumah, ya dipakai itu enggak apa-apa untuk doa. Dipandang supaya salib yang diberkati dan datang ke rumah kita itu juga punya dampak kepada kita. Orang yang berlindung di bawahnya. Demikian Pak Rimbun. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Romo. Itu sangat menjawab Romo. Tapi ada satu lagi pertanyaan Romo. Ya. Kita ini kan juga tidak luput dari satu kesalahan Romo ya. Mungkin selain kita mengampuni orang juga kita karena orang berbuat salah sama kita atau menyakitin kita, kita juga kadang secara langsung tidak langsung juga melakukan kesalahan sama orang lain Romo ya. Baik itu kepada orang yang Kristen atau Katolik atau juga yang bukan Kristen. Kira-kira Romo bentuk cara kita meminta maaf atau mohon ampun sama mereka ketika kita melakukan kesalahan Romo, apakah secara Katolik itu kira-kira gimana sih Romo, yang ada nggak situ suatu semacam kayak apa namanya itu tata cara meminta ampun secara Katolik itu Romo? Ya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Saya rasa tetap ada juga ya. Maka tadi dalam slide itu ada istilahnya silih. Silih itu berarti ya restitusi atau denda atas dosa. Nah saat itu bisa kita kerjakan. Misalnya, saya pas kepepet, kok lihat uang teman saya ada keinginan untuk mengambil
untuk menyelesaikan urusan saya. Dan saya ambil. Itu sekian waktu yang lama misalnya. Kita nggak tahu. Saya ingin meminta maaf. Mau ngomong. Pasti dia akan bertambah jengkel sama kita, padahal kita dekat sama dia. Maka tadi silih atau restitusi atau denda dosa bisa kita lakukan dengan cara apa? Memberi. Misalnya kita ngambil uangnya 100.000, berarti bisa kita kembalikan 110, 120.000. Artinya apa? Misalnya itu jumlahnya aja ya, tapi bisa bentuk lain. Misalnya sekali waktu dia kok kepepet, pas nggak punya uang benar, dia ngomong sama kita, "Dahlah aku bantu kamu." Misalnya, itu kan situasi bisa terbalik begitu juga. Atau pada hari tertentu pasca Advent atau Natal, kita beri sembako pada dia. Ngasih gula teh gitu ya, gula sama teh. Saya nggak ngerti kalau di Qatar kasih apa, saya nggak ngerti. Roti kue pasir misalnya, ya inilah ya, sebagai bentuk apa ya. Jadi apa ini kami paskahan misalnya. Itu kan bentuk-bentuk restitusi atau istilahnya silih atau denda yang bisa kita lakukan tanpa tadi, misalnya karena peristiwanya sudah lampau, kita mau ngomong takutnya hubungannya jadi nggak enak, kan kadang-kadang situasi-situasi itu. Nah, cara kita apa? Ya itu tadi. Tanpa harus dia ketahui bahwa saya sedang melakukan silih. Saya sedang melakukan restitusi, denda dosa yang dulu pernah saya lakukan terhadap yang bersangkutan. Kan bisa aja toh Pak, misalnya Pak Rimbun, Pak Rimbun punya salah sama saya. Misalnya, Romo, ini saya mumpung ada rezeki, nomor handphone Romo berapa, ini tak kirim pulsa. Itu kan bisa saja. Misalnya, contoh, misalnya gitu. Jadi kayak ada surprise dadaan, dan itu bisa kita kerjakan. Tapi intensi dan maksudnya adalah sambil dalam doa juga, bahwa saya melakukan silih, saya melakukan denda dosa, saya melakukan restitusi terhadap dosa yang pernah saya lakukan pada seseorang. Dan itu sangat dimungkinkan. Gitu. Itu Pak Rimbun. Ya, makasih Romo. Teman-teman lain silakan. Monggo. Saya mau nanya Romo, Ya, Bu. itu berarti kalau yang Pak Rimu tanya berarti kalau ada quote forgiven but not forgotten, itu tidak benar ya Romo ya? Maksudnya itu apakah forgiven not forgotten itu berarti tidak mengampuni ya? Kan maksudnya kita memaafkan tapi masih ingat-ingat gitu, berarti masih ada rasa-rasa yang tersimpan atau gimana tuh Romo menanggapi? Itu pertanyaan pertama. Itu yang kedua nih Romo, kadang kan dalam suatu hubungan kita tuh dengan orang lain tuh, misalnya ada masalah nih, terus kita seperti memaafkan lah terhadap satu masalah itu, tapi kemudian kan kadang-kadang kita sebagai manusia normal mungkin dalam hubungan itu kayak mungkin nggak semesra dulu lagi, mungkin jadi kayak menjaga jarak supaya sebenarnya bukan nggak atau benci orang itu, tapi mungkin kita takut lagi nih terjadi gesekan gitu. Itu gimana Romo menanggapi, apakah itu kita sudah benar mengampuni atau bagaimana gitu? Terus yang ketiga Romo, seingat saya dulu kalau waktu kita katekisme itu kan menerima sakramen pertobatan itu minimal 6 bulan sekali ya Romo ya, Ya. kalau nggak salah ya. Tapi kadang-kadang saya tuh 1 tahun bisa bolong loh Romo di sini di Qatar itu. Nah itu apakah kalau saya nggak terima sakramen tobat itu nambah dosa lagi nggak tuh Romo tuh maksudnya? Kadang-kadang tuh nggak sempet ke Doha untuk apa, atau jadwalnya nggak pas untuk menerima sakramen pertobatan, jadi nggak itu gimana menurut Romo tuh kalau
kita sebagai umat Katolik tuh misalnya sampai 1 tahun kita bolong tuh nggak menerima sakramen pertobatan gitu. Itu aja pertanyaannya, Romo. Ya, baik. Yang pertama, soal tadi, pengampunan itu pasti membutuhkan waktu, proses. Menurut saya bukan soal benar salah ya, tetapi bahwa masing-masing orang itu ada yang kalau marah ya sudah selesai, ada yang selesai tapi panjang dikit, ada yang sudah selesai tapi berkepanjangan, ada yang sudah selesai sampai dibawa mati misalnya. Ini kan apa ya, ibaratnya kayak masing-masing orang itu sama mengatakan bahwa tipikal dan sebagainya itu berbeda-beda, atau bahkan sudah punya meminta maaf berkali-kali, ya tetap itu aja yang dilakukan. Misalnya suami istri, ini suami saya kok maafnya hanya hal yang kayak gini aja ya. Anda sebagai istri harusnya seneng no, sing salah mung itu aja kok, nggak tambah. Suami Anda berarti nggak kreatif sebenarnya dalam berdosa. Jadi kira-kira begitu. Tapi yang mau saya tandaskan bahwa pengampunan itu dalam peristiwa dan pengalaman kita sebagai manusia pasti butuh waktu, butuh proses, dan yang terpenting adalah kerelaan. Nah, maka tadi, rela enggak kita itu melepas dosa? Kalau itu sebagai dosa ya, berarti menyimpan kesalahan orang itu sebenarnya dosa. Seperti tadi itu loh, kentang itu loh, ya pasti akan busuk gitu, menyimpan kesalahan orang. Maka sebenarnya jangan pernah menyimpan kesalahan orang, justru yang harus kita simpan kebaikan orang, kan gitu. Karena itu membuat kita lebih gembira, lebih bersemangat lagi. Kapan ya bisa saya berbaik hati juga, berbalas budi juga kepada orang itu, walaupun mungkin orang itu nggak membutuhkannya. Maka hal yang pertama, yang penting bahwa ketika saat itu dia meminta maaf dan kita mengampuni saat itu, clear. Walaupun kita masih membawanya, tugas kita adalah membebaskan diri kita dari beban-beban masa lalu hidup kita. Yang tadi rumusnya apa? Akan membawa kebusukan dalam hidup kita. Gitu. Artinya apa? Membawa kesalahan orang itu nggak ada manfaatnya. Kira-kira begitu sederhananya. Lebih banyak akan merugikan diri kita sendiri. Lalu yang kedua, terkait dengan ketika sudah baik kok tiba-tiba dilukai persahabatannya, lalu mengambil jarak satu dengan yang lain, walaupun tetap baik, saya rasa pertama-tama memang dalam kondisi itu, menurut saya dimanapun ya, di belahan dunia manapun ketika itu terjadi, pasti tidak bisa sama lagi. Ya kita juga nggak perlu menuntut hal yang sama. Tetapi binatural, artinya natural ya kalau itu yang terjadi dan kemudian ada jarak di antara satu dengan yang lain, yaitu diterima. Apalagi misalnya kita yang bersalah. Pasti di mana orang yang kita lukai itu mereka akan menjaga jarak. Ya kita juga nggak perlu menuntut bahwa harus hal yang sama, tetapi kita mengupayakan supaya hal itu tidak terulang dan tidak menambah sakit lagi, kira-kira begitu. Prinsipnya dibebaskan aja orang itu. Mau seperti apa menilai saya. Sama kan ketika kita merasa dilukai orang. Sama seperti itu perasaannya. Maka ya menurut saya juga nggak perlu dituntut untuk sampai pada hal yang sama sebelum peristiwa itu terjadi di mana saling melukai satu dengan yang lain. Tapi bahwa diterima peristiwa itu di mana kita melukai orang lain. Walaupun mungkin kita sudah meminta maaf, namun orang itu masih menyimpan dendam,
yaitu dilepaskan dari itu tadi beban hidup kita, tapi kita mengupayakan supaya tidak menambah sakit lagi, kira-kira begitu. Memperbaiki, lalu tadi seperti yang saya sampaikan pada Pak Rimun, ada silih. Silih itu kan bisa dipilih macam-macam. Gitu ya. Nah, yang ketiga terkait dengan sakramen tobat. Kalau menurut hukum gereja, sebenarnya ya minimal 1 tahun sekali, minimal. Orang Jawa itu bilang apese setahun sekali, apese. Maka kalau kita 1 tahun itu hanya sekali berarti sebagai orang apes. Istilah Jawanya gitu. Minimalnya setahun sekali, diupayakan. Toh tidak harus dalam konteks prapaskah atau Advent misalnya. Kita pas ketemu Romo kok, saya ada gerakan untuk mengaku dosa. Gitu. Tapi anjuran saya adalah jangan lebih dari setahun. Analoginya seperti kita pakai baju ini loh, baju ini kan pasti kita pakai kotor. Ya kan? Setelah kotor ya tugasnya apa? Dicuci. Setelah dicuci, dikeringkan, disetrika masuk almari. Apakah ketika baju itu dipakai tidak akan ada jaminan kotor lagi? Ya, nggak ada jaminannya. Pasti kotor. Tapi akan dicuci lagi. Baju kita aja begitu, apalagi hati kita. Kira-kira begitu. Maka menurut saya sakramen tobat selama 1 tahun, misalnya kok kita punya range waktu agak susah di gini-gini, pas ada kesempatan, ambillah kesempatan. Dan saya yakin setiap Romo pastilah mau untuk menerima tobat. Bahkan saya itu pernah pengakuan dosa itu di mana ya? Bandara apa ya? Kalau nggak salah. Di airport itu kan ada bandara itu. Ruang kecil untuk tulisannya itu apa? Reconciliation place atau apa itu. Ada itu. Mojok gitu. Gitu. Lalu ya diabsolusi. Atau bahkan pernah kemarin COVID itu saya di Cakro. Kalau di Bajiro kan ada cakro-cakro gitu. Ya udah, atau sambil jalan. Yang terpenting dosanya disampaikan dan saya mengampuni. Gitu. Tapi sampai hari ini memang Gereja Katolik melarang pengampunan dosa dengan Zoom. Seperti ini. Nah nanti kalau saya rekam, saya edarkan gimana? Karena ruang private-nya nggak ada. Walaupun orang mengatakan Romo ini nggak ada orang, lah tapi jaminannya apa? Kan nggak ada. Maka ya Gereja Katolik masih mengutamakan kalau tobat pertama-tama itu ya berjumpa secara langsung karena berkatnya juga secara langsung ketemu. Begitu. Semoga menjawab. Tapi tidak berdosa kan ya Romo, maksudnya kalau kita tuh terlambat mengaku dosa gitu atau apa gitu. Ya, saya juga nggak bilang soal dosa atau enggak, tetapi jangan menyimpan. Kata kuncinya hanya itu. Karena itu tadi, mau nggak mau, sadar nggak sadar, dosa yang tersimpan dalam diri kita itu akan membusukkan hati dan nurani kita. Nah itu berat, repot. Ya walaupun kita datang mengaku dosa, setelah itu kan nggak ada jaminan toh kita nggak berdosa. Pasti akan jatuh dalam dosa lagi. Ya enggak apa-apa, datang lagi kepada Romo. Besok buat lagi dosa, ya enggak apa-apa, datang lagi pada Romo. Untuk menerima sakramen tobat. Maka rumusnya kan Tuhan itu enggak pernah lelah mengampuni. Maka tugas kita adalah jangan pernah lelah memohon pengampunan. Hanya itu aja. Itu prinsipnya. Makasih Romo. Sama-sama. Romo nanya, Yuk.
parameternya apa Romo, sehingga kita itu tahu bahwa kita itu sudah benar-benar mengampuni seseorang. Kan kadang-kadang kalau ya kita sudah berusaha mendoakan, berusaha untuk yang seperti tadi Romo ajarkan, untuk bilang bahwa iya saya mau mengampuni. Tapi nanti kalau keinget lagi kan kadang-kadang kan masih gemes gitu ya mau gitu. Nah terus parameternya itu apa sampai ketika kita itu bisa tahu bahwa ya saya benar-benar sudah let go, sudah benar-benar lepas gitu Romo, sampai seakar-akarnya gitu Romo, gitu aja Romo. Ya, kalau ditanya parameter dari pengalaman saya sih, ketika saya sudah tidak ada ingatan akan peristiwa itu, rumusnya sebenarnya sangat sederhana sekali. Artinya bahwa ketika ketemu orang itu sudah tidak ada niatan lagi untuk membalas atau apapun. Nah, saat dimana kita sudah nggak jengkel, kita nggak ingin membalas, kita nggak ingin, itu sebenarnya parameternya di situ. Nah, yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Memang secara common sense kan nggak ada yang namanya dendam itu kok dibagikan rame-rame, itu kan nggak ada. Kesalahan orang ya mungkin kita spill lah kecil-kecil kepada orang-orang tertentu, tapi kan nggak bisa perasaan yang kita alami itu kemudian dengan membagikan itu perasaan teman-teman di sekitar kita ketika kita mengatakan tentang A yang mungkin orang di komunitas kita kenal, itu lalu rasanya sama dengan yang kita rasakan, nggak bisa diukur dengan itu juga. Maka takarannya atau istilahnya indikatornya, indikasinya bahwa ketika saya ketemu dengan peristiwa, mungkin tidak orangnya kita udah cuek lah, itu terserah misalnya. Dengan peristiwa itu ketika muncul, saya sudah bisa mengatakan bahwa masa bodoh, udahlah, wah ternyata kok saya begitu aja kok bisa emosional ya, kok begitu aja kok saya kehabisan energi hanya untuk mikirin itu gitu. Nah, saat dimana kita berpikir seperti itu, disitulah letak bahwa kita mulai keluar dari zona itu tadi, di mana kita terjebak atau tercengkeram dengan rasa-rasa jengkel yang muncul ketika kita ketemu dengan peristiwa atau orang itu. Gitu sih. Kalau dalam doa tadi itu harapannya ketika kita misalnya fokus satu kemarahan, saat marah kita lihat peristiwa marah, lalu kita lihat salib Yesus. Kita lihat peristiwa itu semakin marah, kita lihat semakin lama salib Yesus. Gitu perbandingannya. Doa salib Yesus itu kayak gitu. Artinya yang menyembuhkan kita dari dosa itu adalah salib Tuhan itu. Kira-kira begitu. Maka ketika kita disembuhkan dari salib Tuhan, tugas kita juga menyembuhkan diri kita terhadap peristiwa, terhadap pribadi, terhadap komunitas atau orang-orang yang membuat kita sakit. Gitu. Nah ini obat yang organik, maksud saya organik itu natural, nggak bisa dipaksa. Kita nggak bisa punya target terhadap itu, walaupun kita bisa mengupayakannya. Tapi kan nggak bisa, pokoknya akhir pasca nanti saya harus selesai nih dengan urusan dengan orang itu. Mungkin iya, tetapi masih ada sisa, pasti ada. Maka ukuran timingnya kapan, deadline-nya kapan, ya kita nggak bisa. Tapi saya mengatakan ya organik aja, natural aja. Tapi kita punya titik di mana saya mau selesai dengan ini. Gitu. Begitu Bu. Ya, makasih Romo. Romo, satu Ayo, pertanyaan Romo. ya. Oh iya, mari Pak. Monggo. Ya. Terkait pertobatan atau sakramen pertobatan Romo. Kalau seandainya pada saat sakramen pertobatan kita kan taruhlah kita punya banyak dosa misalnya Romo, terus kita nggak tahu tuh
kalau yang kita lakukan itu berbuat dosa, terus kita nggak menyampaikannya dalam sakramen pertobatan itu gimana, Romo? Atau dalam saat sakramen pertobatan itu kita lupa dengan apa beberapa dosa kita gitu, Romo. Itu Hmm. gimana? Terus yang selanjutnya, Romo, juga dalam sakramen pertobatan, Romo, kadang kita suka apa ya ragu atau malu atau takut untuk mengungkapkan dosa-dosa kita, gitu, Romo. Sikap kita itu harus gimana sebenarnya, Romo? Nih ya. Yang pertama terkait dengan kelupaan dan sebagainya, anjuran saya ditulis. Entah di handphone, biasanya kan ada nih, ya sekarang kan juga nggak budaya itu ya, terutama yang berat. Ya, kita kan bisa menakar ya, yang berat itu dari 10 perintah Allah. Misalnya membunuh, ternyata membunuh nyamuk kan ya nggak berat lah, misalnya. Atau apa yang kita bisa menakar bahwa oh ini dosa yang harus saya sampaikan dan ini memang benar-benar harus saya sampaikan. Satu hal yang harus diyakini oleh Bapak Ibu, saudara-saudari adalah Romo itu sudah disumpah. Dan seorang Romo diberi kewenangan untuk memberi pengampunan dosa itu sudah dapat ujian. Ujian namanya ad audendas dan dinyatakan lulus. Jadi itu ada ujiannya itu, ujian sakramen tobat. Ada itu ujiannya. Dan kita harus lulus supaya dapat sertifikat atau istilahnya kartu untuk bisa memberi sakramen tobat. Ada enggak toh Romo yang enggak lulus? Ada juga yang diminta oleh Bapak Uskup untuk tidak memberi sakramen tobat. Ada. Dia hanya berarti sakramen Ekaristi dan sakramen yang lain, kecuali sakramen tobat. Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan kualifikasi ya. Lalu yang kedua, bahwa Romo ketika menerima sakramen tobat, orang mengakukan dosa, ya saat itu aja. Setelah itu amnesia. Maka di ruangan sakramen tobat itu yang ada itu adalah amnesia. Artinya apa? Romo nggak akan ingat-ingat. Pernah ada ujian. Jadi seorang calon Romo itu frater gitu ya, ujian untuk mendapatkan kelayaan memberi sakramen tobat. Jadi diibaratkan yang uji itu bilang, Romo saya mau ngaku dosanya A, B, C, D. Terus oke Romo ini udah ya, Romo sekarang kita di luar ngobrol. Romo, tadi dosa saya apa ya? Lalu calon Romo itu bilang, wah maaf saya udah lupa. Lulus itu. Itu dinyatakan lulus untuk bisa memberi sakramen tobat. Artinya apa? Saya mau mengatakan bahwa semua dosa yang kita lakukan, yang kita sampaikan di dalam ruang pertobatan itu, ruang rekonsiliasi itu, ya hanya di situ. Kan ada juga ya teknik-teknik orang mau mengaku dosa, terutama yang berat-berat, suaranya dikecilin, misalnya. Terus cari Romo yang sudah agak sepuh, tua, misalnya. Lalu cari yang tempat pengakuan dosanya dekat jalan raya, misalnya. Ya, itu trik-trik aja. Tapi kita mau plong atau enggak, kan gitu. Lega atau enggak. Maka ketika ada kelupaan dan sebagainya, memang tidak ada anjuran khusus apakah setelah itu harus masuk lagi mengaku dosa. Tapi kalau itu berat itu misalnya 10 perintah Allah ya, katakanlah salah satunya soal mencuri misalnya, walaupun itu kecil-kecilan dalam pekerjaan misalnya, dan itu mengganjal dalam hati kita, ya tidak ada salahnya. Mungkin tidak datang kepada Romo yang sama, tetapi bisa jadi ke Romo yang lain. Misalnya di sana ada pelayan Romo beberapa. Lalu dikatakan aja, Romo saya sudah mengaku dosa, tapi masih ada satu yang atau dua yang mau saya akukan dan ini mengganjal dalam hati saya. Ya sampaikan. Tidak apa-apa.
Tapi kalau dirasa bahwa, karena gini, jangan pernah mengandaikan bahwa dosa itu ketika kita ingat, lalu udahlah Tuhan pasti mengampuni. Jangan. Maka kita juga harus memastikan bahwa kita sudah menyampaikan semua dosa dengan seperti yang kita alami. Gitu. Lalu yang terakhir, yang kedua tadi terkait dengan apa yang sampai lupa nih. Yang kedua tadi soal apa Mas? Lali aku. Itu Romo yang saat kita di ruang pengakuan kadang kita suka berat atau ragu atau apa ya yang menghalangi Oh. kita untuk menyampaikan apa dosa-dosa kita Romo. Ya, berarti ya itu tadi ya sudah tersampaikan ya. Harapannya ya tadi kalau saya selalu mengulang-ulang karena ini memang penting. Jangan sampai membawa kita itu membawa barang busuk dalam hati kita. Itu aja sih kalau saya. Sebisa mungkin kita bersihin. Ya walaupun kita punya apa? Punya kecenderungan tadi konkupiscensi, kecenderungan akan dosa yang sama. Kira-kira begitu. Itu sih. Nah, prinsipnya kalau anjuran saya di handphone misalnya ditulis aja dosa-dosanya. Tapi ya setelah kamu selesai, jenengan selesai, dihapus aja itu. Jangan disimpan, nanti istrimu buka-buka. Wah Pak, dosamu ternyata abot Pak, malah repot. Bercanda. Oke Romo, terima kasih Romo. Ini ketawa istrinya Romo. Viral nanti ya Mo ya. Nah, kenapa? Viral nanti. Oh, Ternyata apalagi ditulis suamiku begini, terus difoto. Wah, lupa dikirim WhatsApp ke istrinya. Waduh, repot. judul Berarti postingannya besok-besok harus ternyata rajin cek suamiku selama handphone ini ya. Kenapa? Jangan ditulis Besok-besok harus handphone rajin berarti, cek Mo. handphone. Di password berarti Romo yang pas itu. Kenapa? Di password. Siapa tahu ada tulisannya. Habis ini langsung pada cek handphone semua pasti. Itu Yo, Om jangan Herle lah. kan tadi ada bilang kadang-kadang malu mengaku dosa gitu kan. Kalau Oh saya iya itu ya. selalu milih Romo yang nggak kenal sama saya gitu. Ya, Apalagi itu kalau Romo bagus. tamu gitu. Jadi saya pasti pilih Ya, betul. Romo yang nggak kenal saya gitu. Kayak lebih nyaman mengaku dosa. Ya, benar. Ya, itu anjuran saya. Betul. Oke. Ya, itu benar kok. Secara apa ya? Psikologi psikis itu pengaruh juga. Maka kami pun di sini di Magelang, walaupun kami bertiga, ada 3 imam di sini, kami mengundang juga 4 imam, karena di sini kan di dekat seminari ya, kantor seminari tinggi, seminari menengah, calon-calon romo, di sana banyak romo-romo, saya minta 4, gitu. Itu apa ya, sadar nggak sadar, kadang-kala begitu ya, wah nanti diinget-inget nih sama romo yang sering kita kenal, tahu, ngobrol gitu ya. Ya itu sah-sah saja sih. Saya juga nggak menyatakan bahwa harus gimana-gimana, tapi itu sehat, itu baik, nggak apa-apa. Yang terpenting bahwa semua tadi list dosanya itu dihapuslah setelah selesai ngaku dosa. Romo, Jangan tanya, apa Pak? kalau Romo ngaku dosa nggak juga Romo? Kenapa? Kalau Romo saling-saling ngaku dosa nggak antara Romo gitu? Oh ya, pasti. Oh, Ya, tadi di dalam penjelasan saya juga menyampaikan bahwa paling tidak saya punya teman satu angkatan tabisan gitu. Ya, saya datang dan itu biasanya setahun bisa 3-4 kali sambil rekoleksi, sambil retret, ada juga waktu Paskah Natal kayak gini sama. Pasti saya datang lalu ya itu tadi dia pakai stola, saya ngaku dosa, saya diampuni, lalu gantian saya pakai stola, dia ngaku dosa, saya ampuni gitu.
Dia juga sudah tahu dosa saya juga tahu dosanya dia. Jadi aman lah. Nggak perlu dihapus atau ditulis di grup WA atau di handphone. Nggak usah. Iya. Ada lagi Nah, teman-teman lain? yang Romo mau terakhir. tanya dong, Oh iya, gimana? akhir ya. Yang masalah silih tadi. Yuk. Kalau yang silih tadi, kalau masalahnya bukan uang. Kalau tadi kan kita misalnya mengambil 100, kita kembalikan 110. Tapi kalau masalahnya bukan uang, silihnya seperti apa, Romo? Dan kalau misalnya kita salahnya ke A nih misalnya, kita melakukan silihnya ke orang lain boleh nggak? Itu bisa menghapus dosa kita juga atau enggak? Misalnya kita berderma ke orang lain, atau misalnya kita salahnya menyinggung orang, terus kita silihnya kasih kue ke dia gitu. Ya Kayak gitu. sebenarnya Atau kita berderma menghapus dosa kita juga apa enggak? Kasih Romo. Ya pasti ruang penghapusan dosa itu di sakramen tobat ya, kita yakini. Tapi untuk silih atau istilahnya sebagai bentuk permohonan maaf, walaupun tidak secara langsung, itu kan tidak secara langsung. Bisa juga kita dermakan ke panti asuhan misalnya. Berderma. Dengan itu tadi, intensinya adalah saya melakukan silih, itu yang penting. Jadi udah ada niatan, saya memang mengakui saya salah, saya mau memperbaiki dan melakukan silih, dan bentuk silihnya misalnya saya mau berbagi berkat ke panti asuhan misalnya. Bahkan tadi misalnya dengan mengambil uang tapi saya cara mengembalikannya ke panti asuhan atau mereka yang membutuhkan, orang miskin yang kita temui di jalan misalnya, orang yang berkekurangan di jalan, tapi intensinya batin kita mengatakan bahwa ini sebagai bentuk silih saya untuk kesalahan saya yang ini. Gitu. Begitu. Oke, kasih Romo. Ya, sama-sama. Dan itu rumus moral, itu bisa dilakukan. Rumus moralnya begitu. Apakah ada yang lain? Silakan dari Katrerwis ada? Siapa kata Rerus? Pak Rimbun, aman. Oh. Gimana Mas? Ada pertanyaan Mas mengenai Katrerwis atau yang lain-lain? Silihnya dapat 1 tiket gratis. Dan kami semua siap menerima silih. Apalagi saya, siap banget. PP buat Romo ya, Mo ya. Romo mesti tadi promosi gitu, Mo. Bisa lo diserahkan ke saya. Jangan, nanti kalau saya bilang gitu, takutnya saya nolak banyak. Dari Mbak Clara? Ya semoga kurang lebih jelas ya. Jadi cara-cara kita untuk ya tadi menyehatkan jiwa kita, spiritualitas kita, rohani kita. Karena ya kita tahu bahwa kita itu mudah jatuh juga dalam kesalahan, dalam rumus yang sederhana tadi, dosa ditambah rahmat dan belas kasih Tuhan sama dengan rahmat yang melimpah, rezeki yang kita butuhkan. Artinya dosa itu ya pengakuan, pengampunan, mohon maaf dan sebagainya. Demikian Pak Rimbun. Oke, terima kasih Romo. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Doa penutup, silakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas hadirat-Mu yang kami rasakan dalam ibadat Prapaskah minggu yang ketiga ini. Engkau telah memperdalam pemahaman kami akan penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Kami mohon
agar berkat-Mu menyertai kami saat kami meninggalkan ruang Zoom ibadah ini. Lanjutkanlah pekerjaan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami, agar kami dapat hidup lebih dekat dengan-Mu dan mengikuti jejak Kristus yang setia. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini, membawa cahaya dan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Kami memohon semua ini melalui Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama-Mu, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang satu, kekal, dan abadi. Amin. 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 Berkat penutup dari Romo. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga komunitas Kristiani Katolik yang di Qatar selalu dinaungi damai, sejahtera, rezeki, kesehatan, dan sukacita. Segala pekerjaannya dilancarkan dan rahmat-rahmat melimpah, terlebih pengampunan yang kita rindukan dari Tuhan, serta seluruh pribadi-pribadi yang terlibat dalam komunitas ini, dalam peribadatan ini, mereka yang kita doakan, serta kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Silakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Romo. Terima kasih, Pak Rim. Terima kasih semuanya. Terima kasih berkatnya. Ya.